Baik, perkenalkan, saya Andi Khalilullah. Ya, boleh panggil Kak Andi. Saya di sini sebagai teman sekaligus rekan belajar Bapak Aminuddin MPD ketika semasa belajar bersama di Kota Serang di Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Sekaligus sebagai teman belajar dari Ibu Guru Listiqomah, Ibu Listiqomah SPDI saat belajar di masa aliyah tepatnya di MAN 1 Kota Serang, sekaligus saat belajar di pesantren At-Thahiriyah Kalorang Serang Banten. Jadi saya di sini sama kakak kelas kalian karena saya sebetulnya maziltu tholiban, masih belajar ya, maziltu tholiban. Adapun sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bapak Fatuddin SPD yang telah memperkenalkan, dan tak lupa pula saya sangat berterima kasih kepada lembaga Matlaul Anwar Kopo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing bersama adik-adik kalian yang saya cintai ini. Boleh gak saya mencintai kalian? Baik, adik-adik semuanya yang sangat saya hormati, don't forget, jangan lupa ya, don't forget to listen constantly, untuk mendengarkan baik-baik, karena I'll give you one by one of these books. Saya akan memberikan 1 dari 4 buku ini, maksudnya 1 persatu dari 4 buku ini kepada adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, ya, sebagai kenang-kenangan dan sebagai motivasi, sebagai kenang-kenangan dan motivasi agar adik-adik di sini menjadi anak yang soleh dan sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Tapi rasanya saya tak nyaman kalau saya duduk. Boleh tak saya berdiri? Baik, saya berdiri ya. Ini siapa Pak Fatuddin? Adik-adik, saya sebenarnya tak pantas jika mengajari kalian, belum pantas. Tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman bagaimana agar kita semangat dalam belajar, ya, agar kita semangat dalam belajar. Kenapa? Karena saya pun begitu, selalu disemangati oleh almarhumah ibu saya untuk terus belajar ke tingkat akademik tertinggi, yaitu S3. Jadi tingkat belajar akademik tertinggi itu namanya studi doktoral atau S3 ya. Nanti gelarnya doktor. Seperti tertulis di situ, D besar R. Bedanya kalau D kecil itu dokter. Jadi kalau menulis gelar doktor itu sudah tepat, D-nya besar ya, D R kecil, doktor. Doktor itu gelar akademik tertinggi di dunia ya, dimanapun di seluruh dunia gelar akademik tertinggi doktor. Adapun nanti kalau misalkan pernah melihat atau mendengar gelar profesor, itu gelar tertinggi jabatan fungsional di perguruan tinggi ya. Kalau untuk kuliah, kalau untuk belajar itu sampai S3 doktor. Adapun SPDI MA, gelar akademik saya Dr. Andi Khalilullah SPDI MA. SPDI itu singkatan dari Sarjana Pendidikan Islam. Karena saya S1 saya di Yogyakarta, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun MA di situ bukan magister agama, bukan. Tapi itu gelar Master of Arts. Bukan magister agama, Master of Arts. Jadi Dr. Andi Khalilullah SPDA MA itu gelar akademik yang pernah saya raih, yang pernah saya capai dalam belajar. Bisa dipahami adik-adik? Nah,
Saya yakin adik-adik di sini punya cita-cita yang tinggi. Saya yakin dan saya doakan semoga adik-adik yang ada di sini itu kelak menjadi anak yang soleh bagi orang tua kalian, sekaligus menjadi anak yang pintar, dan sekaligus anak yang bisa menempuh pendidikan hingga tingkat doktoral. Dan saya yakin my classmate, teman saya Bapak Aminuddin SPD, insya Allah akan ambil S3 dalam waktu dekat, akan kuliah S3 lagi. Kita doakan sama-sama ya, Allahumma amin. Adik-adik yang saya sayangi dan saya cintai, dalam belajar kalian harus punya strategi, harus punya beberapa tips, harus punya beberapa cara bagaimana belajar kalian sukses. Ya, terutama kalian siswa-siswi SMP, MTS, sorry to say, maaf, MTS dan MA Matlaul Anwar. Kalian harus punya metode dan triks atau tips belajar. Yang pertama apa adik-adik? Kegiatan belajar adalah kegiatan yang sampai kita meninggal. Tips pertama adalah mindset yang benar, pola pikir yang benar. Pola pikir atau mindset yang benar itu tips pertama. Tips pertama dalam belajar agar sukses. Tips kedua adalah guru yang benar, guru yang benar. The right teacher, guru yang benar. Atau suitable teacher, guru yang tepat. Ya. Guru yang tepat. Kenapa? Contohnya, kalau kalian mau belajar bahasa Arab, tapi belajar sama guru matematika yang tidak bisa bahasa Arab, how to study? Bagaimana belajarnya? Pastikan kalian harus memilih guru yang tepat. Jadi, tips kedua adalah guru yang tepat. Tips ketiga adalah lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat. Pertama tadi mindset yang tepat. Maksudnya mindset yang tepat itu pola pikir kita harus fokus, harus tepat. Yang kedua adalah guru yang tepat. Yang ketiga adalah lingkungan yang tepat. Kalau kalian belajar di lingkungan yang sama sekali tidak mendukung, dalam artian banyak kebisingan, rekan-rekan tidak bisa menjadi kawan yang baik dalam belajar, tinggalkan. Pilihlah rekan-rekan atau lingkungan yang saling menyemangati, saling memotivasi, motivate each other, ya, saling memotivasi. Jadi tips yang ketiga tadi lingkungan yang tepat. Yang keempat, passionate. You have to be passionate. Kalian harus tersemangati, kalian harus selalu jiwa bergelora, jiwa semangat dalam belajar. Unbreakable, unstoppable, tidak pernah terpatahkan semangatnya, ya. Unstoppable, tidak pernah terhenti semangatnya. Karena apa? Karena semangat belajar yang tinggilah yang akan mengantarkan kalian menuju kesuksesan. Sampai sini bisa dipahami adik-adik? Yang kelima ya. Yang kelima yaitu sohbatul ustad. Kalau kata pepatah Arab, sohbatul ustad. Berkawan baik dengan guru. Dalam artian berkawan baik dengan guru ini kita harus selalu respect. Kita harus selalu takrim, ta'zimul ustad, harus respect. Kita harus menghormati guru kita. Jadi adik-adik di sini harus selalu menghormati bapak dan ibu guru adik-adik yang ada di sini. Kalau gaya kitanya peteng-teng, sok-sokan, melawan guru, membantah perintah guru dalam belajar, kalian tidak akan menjadi anak yang pintar dan sukses. Jadi salah satu kuncinya adalah kalian harus
Sok batul ustadz dengan baik, berkawan dengan ustadz dengan baik, dengan guru, menghormati, respect, to respect, menghormati guru kalian. Agar apa? Kalau dalam istilah pondok pesantren mah agar ilmunya barokah. Agar ilmunya barokah itu dalam istilah pesantren. Istilah lain pun menghormati guru itu hukumnya apa? Hukumnya adalah suatu keharusan bagi seorang murid menghormati guru. Ya. Tips selanjutnya yaitu fokus dan selalu continue, selalu terus menerus. Maksudnya apa? Adik-adik, kalau kalian mudah terpatahkan semangatnya, kalau kalian mudah tergoyahkan semangatnya dari cibiran kawan atau cibiran lingkungan, itu kalian calon orang yang kurang sukses. Tapi kalau kalian punya jiwa yang selalu fokus dan continue, selalu tak kenal patah semangat, kalian insya Allah akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dalam Islam pun selalu mengajarkan kita wala tayasu mirohillah, kan? Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Gusti Allah. Jadi kalian tidak boleh putus asa. Saya boleh bercerita kan adik-adik? Boleh. Saya boleh bercerita? Boleh. Saya pun menghabiskan waktu kurang lebih 10 tahun. Dalam pengalaman saya kurang lebih menghabiskan 10 tahun untuk belajar dari S1, lalu S2, lalu S3. Menghabiskan waktu 10 tahun. Dan itu pun pernah juga mengalami gonjang-ganjing kehidupan, asam garam kehidupan. Maksudnya kegagalan. Saya bercerita. Di tahun 2009 ketika saya lulus aliyah tahun 2009, saya lulus bersama teman karib saya bernama Ibu Guru Listiqomah yang ada di belakang ini. Itu adalah teman-teman saya dulu ketika aliyah. Tepuk tangan buat Ibu Listiqomah. She's my best friend. Dia itu teman baik saya when I was student of senior high school. Ketika saya siswa aliyah itu dia teman dekat saya. She's my best friend when I was student of senior high school. Dia teman baik saya ketika saya masih siswa aliyah. Di tahun 2009 saya lulus aliyah, lalu saya mulai kuliah di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di kota Ciputat, di daerah Tangsel, di kota Tangerang Selatan, Ciputat. Namun saya hanya bertahan 1 tahun di Ciputat, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, cuma 1 tahun. Kenapa? Karena saya termotivasi untuk pindah ke Yogyakarta. Dari Ciputat, dari Jakarta Selatan. Ciputat itu sebetulnya Tangerang Selatan ya, dekat Jakarta. Dari Jakarta pindah ke Jogja. Di tahun 2010 saya pindah. Mengulang lagi. Kuliah saya harus mengulang lagi dari awal. Yang tadinya di Jakarta, di UIN Jakarta saya kuliah bahasa Inggris, saya pindah ke saya pindah ke Jogja dengan jurusan pendidikan bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab. Saya mengulang dari awal. Namun atas motivasi saya yang semangat, atas dorongan orang tua saya, ibu dan bapak, saya punya tekad yang kuat agar bisa lulus S1 dalam waktu 3 tahun 1 bulan. Dalam waktu 3 tahun 1 bulan. Maka saya di UIN Jogja, di UIN Sunan Kalijaga, saya berhasil lulus S1 dalam waktu 3 tahun 1 bulan. How to do? Bagaimana caranya? Pertama, saya selalu mengikuti perkuliahan dengan maksimal, selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas kuliah dengan baik. Lalu di akhir tahun, di tahun ketiga, saya sudah mulai menulis tugas akhir S1 yang bernama skripsi. Jadi tugas akhir S1
tugas akhir S1 namanya skripsi. Saya menulis skripsi di tahun ketiga, tepatnya di semester 5. Itu saya udah mulai menulis. Lalu saya selesai S1 dalam waktu 3 tahun 1 bulan. Namun sebelum saya lulus S1, saya pernah pertukaran pelajar. Istilah bahasa Inggrisnya student exchange. Student exchange. Exchange pertukaran, student mahasiswa, maksudnya pertukaran pelajar. Saya pertukaran pelajar ke Malaya University di kota Kuala Lumpur di negara tetangga ya, di Malaysia. Jadi saya ke Malaysia di tahun 2012, 1 tahun sebelum saya lulus S1. Lalu saya lulus S1 dan saya awalnya lanjut studi magister, studi master ya, magister di kota Bandung. Namun saya di situ mengalami ketidaknyamanan, ketidakkepastian dalam belajar. Oke, mati ya, tapi tak apa, saya bisa ini. Saya belajar di Bandung cuma bertahan 1 bulan. Bertahan 1 bulan karena tidak nyaman. Jiwa saya tidak nyaman di Bandung, lalu saya pindah ke Jogja lagi. Dan di Jogja saya mulai lanjut S2 ya. Mulai lanjut S2 di kota Jogja, tepatnya di jurusan Ilmu Bahasa Arab. Untuk S2 saya, adik-adik, untuk S2 saya menghabiskan waktu 1 tahun 7 bulan. Yang harus normalnya 2 tahun, 1 tahun 7 bulan. Triknya apa? Yang tadi saya bilang, gigih dalam belajar, semangat, dan tips jangan lupa berdoa. Berdoa melalui diri kita dan berdoa melalui orang tua kita. Adik-adik yang masih memiliki, pasti kalian masih memiliki ayah dan ibu, janganlah jadi anak yang membantah atau tidak patuh sama orang tua. Karena orang tua kalian, ibu dan bapak itu bagaikan permata, bagaikan jimat, bagaikan malaikat kalian di dunia. Jadi jangan sekali-kali melawan atau membantah orang tua. Karena kalian tidak akan sukses dunia tanpa restu dan support, dukungan dari orang tua, ya. Di masa studi S2 saya berhasil lulus kurang dari 2 tahun. Lalu masa studi S3 saya selesaikan dalam waktu 3 tahun 1 bulan juga. Yang mana S3 itu, adik-adik saya cerita, S3 di Indonesia itu masa studinya normalnya 4 tahun. Sama seperti S1, normalnya 4 tahun. Tapi kalian bisa selesai kurang dari 4 tahun. Misalkan 3 tahun 1 bulan atau 3 tahun 2 bulan, itu kalian bisa. Bagaimana tipsnya? Kalian harus punya langkah, metode, trik yang tepat. Yang tadi saya bilang, mulailah menulis tugas akhir. Kalau tugas akhir S1 namanya skripsi. Tugas akhir S2 namanya apa? Tesis kalau di Indonesia ya. Tugas akhir S3 namanya disertasi. Jadi selesaikan tugas akhir, mulai menulis tugas akhir kuliah tersebut. Mulailah di awal-awal tahun terakhir kalian lulus, agar dalam 1 tahun tersebut kalian bisa selesai menulis lalu lulus dengan tepat waktu. Ya, adik-adik di sini itulah triksnya. Tips selanjutnya yaitu kalian tadi kan tips terakhir itu kalian jangan pernah lupa meminta doa restu orang tua. Saya, adik-adik semuanya, saya kalau pulang ke rumah di saat saya mudik, kan saya kuliahnya di Jogja ya, kuliah di Jogja. Di saat saya pulang ke rumah untuk beberapa hari untuk mengunjungi orang tua saya, sebelum saya pamit pergi salaman orang tua, saya selalu mencium kaki ibu saya. Sebelum saya pamit untuk pergi dari rumah ke Jogja, saya selalu mencium kaki ibu saya. Tujuannya apa?
karena agar doa dan restu ibu saya itu selalu mengiringi saya, memudahkan saya dalam belajar. Ini tidak bohong, jujur. To be honest, jujur, to be honest, saya selalu mencium kaki ibu saya sebelum saya pergi dari rumah untuk merantau ke Jogja. Jadi tidak hanya cium tangan, tidak hanya cium pipi, tapi kalau untuk ibu ya, untuk ibu saya tambahkan cium kaki. Agar apa? Agar ridho seorang ibu atau ayah ya, ridho orang tua selalu mengiringi kita dalam belajar. Alhamdulillah, faktanya saya bisa lancar kuliah S1, S2, S3 tepat, bahkan lebih cepat. Yang S1 itu kalau kalian besok kuliah S1 ya adik-adik, coba siapa yang sekarang aliyah? Siapa yang aliyah? Coba up your hands, angkat tangannya. Irfa'u yadakum, siapa yang sekarang lagi aliyah? Irfa'u yadakum, up your hands. Ayo siapa coba? Angkat tangannya. Nah, di sini kalian yang bentar lagi kuliah, saya doakan semua siswa-siswi MTS MA Matlaul Anwar semuanya kuliah. Saya doakan juga semoga siswa-siswi MA MTS Matlaul Anwar ini kuliah sampai mendapat gelar doktor. Allahumma amin. Nah, besok kalau kalian kuliah, misalkan kuliah di Jakarta, kuliah di Jogja, sebelum pamit sama orang tua, setelah pamit sama orang tua, terakhir cium kaki ibu. Surga bagi kalian yang tunduk, yang patuh, yang menghormati orang tua, itu surga bagi kalian. Karena anak laki-laki itu surganya ada di ibu. Lalu anak perempuan jika besok kelak nanti menikah, surganya ada pada suami. Anak laki-laki surganya ada pada ibunya. Jika nanti sampai kapanpun ya, sampai meninggal dunia, sampai akhir hayat. Lalu jika kalian belum menikah, surganya masih sama orang tua. Namun jika anak perempuan nanti menikah, surganya ada pada suami kali. Nah itu ya. Nah, karena kalian belum pada menikah, surga kalian masih sama ibu, sama bapak, sama orang tua. Karena Kanjeng Nabi bilang, umuka tiga kali. Wal akhir yang terakhir abuka. Jadi derajat seorang ibu itu 3 kali lipat lebih tinggi ketimbang ayah. Nah besok kalau kalian mau merantau ke Jakarta, ke Jogja, selain pamitan, selain minta restu orang tua, jangan lupa cium kaki ibu agar kalian menjadi anak yang soleh dan soleh. Kenapa sih kita harus semangat dalam belajar? Karena ada dalilnya. Malam yaduk murrat ta'allum sa'atan tajarro'a zullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak ingin atau tidak mau atau wegah atau ogah merasakan gelahnya belajar, maka siap-siap kalian atau orang tersebut akan merasakan, akan menelan hinanya kebodohan semasa hidupnya. Jadi kita di sini dituntut untuk jadi orang yang selalu semangat dalam belajar. Lalu kan sebagaimana pepatah Arab mengatakan, manjada wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil, akan mendapatkan.
Nah, jadi selagi kalian tanamkan niat yang kuat dalam hati kalian untuk selalu belajar, maka kalian harus punya keyakinan bahwa kalian jadi anak-anak yang sukses. Sukses di dunia dan sukses di akhir. Baik adik-adik yang saya hormati, di saat kalian belajar, kalian harus totalitas. Tips selanjutnya totalitas, memaksimalkan kesempatan. Totalitas dalam belajar. Kalau istilah lainnya ya, kalau istilah wong Inggrisnya, do the best to the work and the best will come to you. Lakukanlah yang terbaik kepada dunia, maka kebaikan itu akan kembali ke diri kalian. Do the best to the work and the best will come to you. Ya. Jadi intinya kita harus maksimal, jangan asal-asalan, jangan secukupnya aja atau ala kadarnya aja, itu tidak boleh ya. Kita harus memaksimalkan kesempatan dalam belajar. Dan juga memaksimalkan dalam belajar itu salah satunya adalah dengan kita rajin menulis. Rajin menulis. Sekedar sharing ya adik-adik, sekedar sharing. Selain saya punya kegiatan mengajar, selain saya memiliki kegiatan mengajar, saya juga menulis buku. Saya juga menulis buku dalam bidang gramatika Arab, bahasa, dan juga dalam bidang psikologi. Saya telah menerbitkan buku kurang lebih 12 buku. Itu mulai dari S1, S2, S3, itu juga di total 12 buku. Dan buku saya itu kebanyakannya umumnya terkait bahasa Arab, tapi saya juga pernah menulis buku terkait bahasa Inggris, pidato 3 bahasa. Lalu saya juga pernah menulis buku dalam bidang psikologi. Kenapa saya bahas dalam bidang psikologi? Karena di saat saya mengikuti pertukaran pelajar ke Malaysia, student exchange ke Malaysia, saya di sana belajar psikologi. Lalu hasil belajar dari sana kita terbitkan dalam bentuk buku. Adik-adik, tahu tidak? Apa kegiatan yang tidak pernah putus sampai kita meninggal dunia? Belajar. Nah, jadi sampai kapanpun belajar itu merupakan suatu anugerah, suatu aktivitas yang tidak akan pernah berhenti. Kenapa kita selalu belajar? Karena kehidupan tidak pernah berhenti untuk memberikan kita pelajaran. Contohnya masalah hidup itu pelajaran. Berkomunikasi, bersosial dengan teman-teman, itu juga belajar. Saling menghormati antar sesama, baik di lingkungan, tetangga, teman, guru, semua itu belajar. Jadi sampai kapanpun kita akan selalu belajar. Belajar memahami hidup, belajar memahami masalah, belajar untuk selalu meningkatkan kualitas, dan belajar untuk selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang saya hormati, di saat kalian belajar, kalian memiliki metode yang tepat. Contohnya, kalian harus punya small group discussion. Maksudnya kayak geng belajar. Maksud geng belajar itu kelompok untuk saling bertukar pikiran, kelompok untuk saling bertukar pendapat, dan kelompok untuk saling menyemangati. Kenapa? Karena di saat kalian memiliki small group discussion, di saat kalian memiliki kelompok untuk bidang positif,
maka kalian akan selalu termotivasi. Selain motivasi itu datang dari dalam diri kita, lalu motivasi selalu yang datang dari luar. Itulah jadi pentingnya small group discussion untuk sharing, berbagi informasi, berbagi pengetahuan dalam bidang yang kita minati. Ya, adik-adik di sini jangan lupa selalu untuk menyemangati diri dan kalian sendiri, oke? Lalu tips selanjutnya apa adik-adik? Tips selanjutnya adalah tinggalkan hal-hal yang tidak penting atau negatif. Contoh nih, siapa di sini yang sukanya ngobrol di kelas? Siapa di sini yang sukanya lirik lawan jenis? Siapa di sini yang sukanya kabur saat sekolah, saat belajar? Kenapa? Karena dalam Islam, kenapa? Karena Islam mengajarkan kita min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Saya ulangi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan hal-hal yang tidak penting itu bukan dari bagian yang diajarkan dalam Islam. Itu maksudnya. Jadi tinggalkan hal-hal negatif. Malas belajar, sukanya bikin onar di saat di kelas, sukanya tidur. Siapa yang suka tidur dalam kelas? Siapa yang suka tidur dalam kelas? Angkat tangan, up your hands. Nah, adik-adik, saya juga dulu waktu sekolah di Alia suka tidur dalam kelas. Saya juga ketika masa-masa Alia suka tidur dalam kelas. Mungkin tidur dalam kelas saya itu mungkin karena kegiatan di pondoknya yang sampai larut malam, sehingga kalau ada momen-momen istirahat itu saya suka tidur dalam kelas. Tapi tak apa, suka tidur dalam kelas, lelah dalam belajar itu adalah pahala bagi kalian, ya. Terus kalian juga harus punya jiwa sosial, harus punya jiwa tolong menolong. Jangan pelit, jangan egois. Siapa yang egois di sini? Siapa? Ayo. Siapa yang egois di sini? Kalian tidak boleh punya jiwa egois atau punya jiwa yang tidak bersosial. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kita agar selalu membantu. Sebagaimana dalam Islam mengajarkan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu membantu kita selama kitanya mau membantu saudaranya dalam hal positif, ya, dalam hal kebaikan. Jadi jangan orang yang egois, jangan orang yang ibaratnya beratangan. Jangan orang kalau misalkan teman kita mau tanya, ini maksudnya apa ya pelajaran bahasa Inggris? Ini maksudnya apa ya pelajaran bahasa Arab? Ini bagaimana rumus matematika? Jangan pelit. Contohlah ibu guru kalian, ibu guru Istiqomah. Ibu guru Istiqomah ini di saat aliannya mahir dalam bidang segala ilmu. Dalam baca kitab kuning beliau mahir. Dalam bidang bahasa Arab beliau mahir. Tepuk tangan buat beliau. Dalam bidang ilmu biologi beliau mahir. Dalam bidang matematika beliau mahir. Dalam bidang fisika beliau pun mahir. Jadi beliau ini merupakan bintang pelajar di saat semasa Alia. Dan tak lupa pula teman karib saya pun Bapak Aminuddin MPD pun beliau mahir dalam berbagai bidang.
di saat di pondok dulu di pesantren At-Tuhiyah, beliau mahir dalam segala bidang kajian kitab kuning, dalam bidang bahasa Inggris. Tepuk tangan buat Bapak. Jadi saya pun to be honest ya, sejujurnya saya pun termotivasi oleh teman-teman saya di sini yang semasa belajarnya di dalam satu ruangan tuh saya juga termotivasi oleh teman saya. Itulah fungsinya teman. Teman yang baik itu saling memotivasi. Coba adik-adik di sini siapa yang suka menolong sesama teman dalam bidang belajar? Angkat tangannya. Adik-adik, kalau kalian saling menolong temannya dalam bidang belajar, maka Gusti Allah akan menolong kalian dalam belajar. Ini janji Gusti Allah. Jadi Gusti Allah, kalau kalian senang membantu teman kalian dalam belajar, maka Gusti Allah akan atau sudah pasti akan membantu kalian dalam belajar, membantu kalian dalam belajar hingga mencapai gelar doktor. Ya. Just for information ya, kalau di Indonesia gelarnya doktor. Tapi kalau misalkan di negara-negara barat seperti di Belanda atau misalkan di Amerika, nanti gelarnya PhD, singkatan dari Philosophy Doctor, itu PhD. Jadi kalau untuk Indonesia, untuk negara-negara Timur Tengah, itu nanti gelarnya, kalau di Indonesia gelarnya doktor, kalau di Timur Tengah istilahnya aduktur, tapi kalau di negara-negara Barat nanti gelarnya PhD, Philosophy of Doctor, ya seperti itu. Atau ada juga di negara Barat lainnya di Eropa sana, misalkan di Jerman. Siapa yang udah pernah ke Jerman? Siapa yang udah pernah ke Jerman? Semoga tadi yang angkat tangan besok ke Jerman. Jangan putus asa. Selagi kalian punya niat yang kuat, selagi kalian punya semangat yang tinggi, kalian akan meraih mimpi. Kalau di Jerman itu gelarnya Doctor of Philosophy. Nanti tulisannya Dr.Phil, PHIL, Doctor of Philosophy. Jadi gelar S3 itu beda-beda ya. Kalau di Indonesia doktor, DR. Kalau di negara Arab aduktur. Kalau di negara Barat bagian Belanda, Amerika, Kanada, nanti gelarnya PhD. Kalau nanti di Jerman Doctor of Philosophy, Dr.PHIL, Doctor of Philosophy. Jadi itu beberapa nama gelar untuk tingkat S3 di beberapa negara atau benua yang berbeda. Adik-adik, saya ini sekedar sharing juga ya. Saya kan S3-nya kuliah doktoralnya di Jogja. Di Jogja itu ada beberapa mahasiswa asing, mahasiswa dari negara Arab atau non-Arab. Saya punya rekan-rekan teman dari negara Maroko, Libya, terus juga ada negara Aljazair, ada negara Sudan, ada negara Afghanistan. Pokoknya saya punya beberapa teman negara dari luar negeri, negara asing. Nah, di saat teman-teman saya selalu bergaul dengan mereka.
Tujuannya apa? Agar menguasai bahasa asing, bahasa Arab dan Inggris. Jadi adik-adik, coba saya mau tanya adik-adik yang lagi sandaran di belakang. Itu ya, siapa namanya adik? Ya, you, what's your name? Mas Muki, what's your name? Mas Tuhan, oke, Mas Tuhan. Mas Tuhan namanya. Maftuhah. Maftuhah itu artinya terbuka. Maftuhah itu artinya terbuka. Berarti hatinya selalu terbuka untuk hal-hal positif. Maftuhah, saya mau ngasih buku buat Maftuhah, tapi syaratnya silakan maju ke depan. Maftuhah, saya mau ngasih buku buat Maftuhah, tapi silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan saya. Ayo maju. Maju. Nanti pertanyaannya simpel dan sederhana. Ayo Maftuhah, silakan maju. Ayo Maftuhah maju. Ayo maju. Ayo apa? Enggak, sudah maju coba maju. Ayo maju Maftuhah. Atau enggak apa-apa. Yang penting belajar berani ke depan aja. Ayo. Kasih semangat buat Maftuhah, kasih semangat. Saya ke sana, oke, saya ke sana ya. Ayo. Mau maju sendiri apa mau saya ke sana? Oke, temenin. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat teman kalian. Monyong. Berdiri, siapa namanya berdiri? Berdiri berdua. Mas Muki. Siapa namanya? Mas Muki. Siti Maftuhah. Mas, what's your name? Oh, Siti Maftuhah dan Siti Fatimah. Dua Siti. Siti itu maknanya bagus loh adik-adik. Siti itu dari kata Sayyidah, nyonya. Jadi saya panggil nyonya Maftuhah dan nyonya Fatimah. Siti itu nama yang bagus, jangan salah. Siti itu dari kata Sayyidati. Ya, dari kata Sayyidati. Seperti ini. Jadi gini adik-adik. Saya boleh bicara sebentar. Tolong dengarkan. Adik-adik, kalau di negara Arab, di negara Timur Tengah, istilah mbak itu namanya sayyidah, atau nyonya itu sayyidah, atau mbak itu sayyidah. Kalau singkatnya Siti. Tapi kalau istilah untuk laki-lakinya, atau istilah emas, atau kang, atau bapak, atau emas, kang, itu sayyid, atau istilah nama singkatnya Sidi. Siapa namanya ini? Didit. Indomie gitu. Kalau mau manggil Mas Didit di Arab itu namanya Sidi Didit. Sidi Didit. Kalau jadi Sidi itu singkatan dari Sayyid. Kalau Siti singkatan dari Sayyidah. Ya, bisa dipahami? Oke. Untuk Nyonya Maftuhah, pertanyaan saya. Ya Allah.
Apa motivasi Anda? Apa motivasi Anda dalam belajar selama ini? Apa motivasi Anda? Apakah motivasi Anda itu dari kakak atau dari orang tua atau dari pacar sama spesial? Motivasi Anda dari orang tua. Oke. Lalu untuk Siti Fatimah. Siti Fatimah ya? Siti Fatimah. Abang. Sudah siap untuk jawab pertanyaan saya? Abang. Kalau nama Sayyidah Fatimah itu siapanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Anaknya. Baik, tepuk tangan buat kedua Siti. Apakah boleh nggak? Siti Matuha mau buku yang mana? Mau buku yang hijau atau yang kecoklatan? Lalu untuk Siti Fatimah berwarna hijau. Baik, tapi jangan dulu duduk. Saya akan mencari dua orang untuk menjawab pertanyaan saya. Yang akan mendapatkan buku saya. Enggak ada. Sekarang sistemnya sukarela dulu. Siapa yang mau menyimpulkan secara singkat apa yang tadi saya sampaikan nanti akan mendapatkan buku. Siapa yang berani? Doni. Abang. Boleh jangan senang hati. Silakan. Doni. Ya, menyimpulkan secara singkat. Tidak apa-apa, semangat belajar. Bak. Belajar Oi. berani. Bak. Yuk. Silakan berdiri. Don. Ampun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyimpulkan dari pengalaman Dr. Andi Habibullah. Aduh, anak bojongnya itu beres nggak? Silakan nama saya di sini. Teman-teman, respect each other, saling menghargai. Jadi tolong hargai Dek, Ririn berbicara, oke? Tolong hargai, coba silakan. Kegiatan belajar adalah kegiatan kita sampai mati. Dan kita pula harus memiliki tips belajar. Yang pertama, pola pikir atau dan kedua, guru yang benar. Di sini yang dimaksud guru yang benar itu adalah semisalnya guru matematika yang mempunyai pengalaman belajar matematika. Jangan guru matematika tapi gurunya belajar bahasa Arab di perkuliahannya. Selanjutnya, lingkungan yang tepat. Semisalnya membutuhkan kefokusan dalam belajar, atau ketika teman kita belajar, kita tidak boleh berisik. Selanjutnya, harus mempunyai jiwa semangat untuk belajar. Jadi kita harus semangat belajar kalau kita itu bisa buat masa depan kita. Selanjutnya, sohbat ustadz atau berkawan baik dengan guru.
seperti menghormati. Jadi kalau ada guru nggak boleh sombong dua gitu, harus salaman atau gimana, permisi Pak gitu. Dan menghormati guru itu hukumnya keharusan bagi kita sebagai murid. Selanjutnya fokus atau selalu terus menerus yang bisa disebut continue. Oke, tepuk tangan buat Deririn. Masih ada satu buku lagi. Masih ada satu buku lagi. Siapa yang bisa jawab itulah buat kalian ya. Maju Bak. Buat yang bisa jawab ya. Laki-laki. Abak. Wih dia Abak. Siapa laki-laki yang mau menyimpulkan secara singkat apa yang tadi disampaikan? Doni. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat narasumber kita Dr. Andi Fazlullah, kepada yang terhormat moderator kita Bapak Aminuddin MPD, kepada yang terhormat Saudara Dewan Guru MTS dan Ahmad Laul Anwar. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyimpulkan tim belajar dari narasumber kita. Yang pertama, yakni kita harus memiliki pola pikir yang benar. Yang kedua, kita harus bisa. Yang kedua, guru yang tepat. Dan yang ketiga, lingkungan yang tepat. Keempat, jiwa semangat dalam belajar, tidak pernah terhenti semangatnya. Dan kelima, berkawan dengan baik dengan guru, harus takzim kepada guru, tidak boleh melawan guru ataupun hal yang sebagainya. Dan yang seterusnya yaitu fokus dan selalu continue, selalu terus menerus, tidak boleh berputus asa. Seterusnya kita harus mempunyai totalitas dalam belajar. Lakukanlah terbaik kepada dirinya, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Atau kita harus rajin menulis seperti yang dikatakan narasumber kita tadi. Dan yang terakhir, tinggalkan hal-hal negatif. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi buat Dek Ririn, mau yang mana? Biru apa hijau? Biru. Silakan. Ini buku terbaru saya yang biru. Ini siapa namanya? Denny. Tepuk tangan buat Mas Denny. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah kalian harus selalu semangat dalam belajar. Karena belajar itu sampai kapanpun, sampai kita menutup kedua mata kita, sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Saya juga ya, saya pribadi harus menyelesaikan kuliah S3 dengan penelitian saya ke negara di benua Afrika sana, di Mesir. Jauh di Mesir itu saya harus ke sana. Setelah dari Mesir, saya harus mampir ke Maroko. Di dua negara tersebut, di Maroko dan di Mesir itu negara Arab, di bagian benua Afrika Utara. Itu saya sampai ke sana untuk mencari data, buku, referensi, dan melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas akhir doktoral saya. Itu artinya apa? Jadi napak tilas kaki ini tidak akan pernah terhenti sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Itulah tujuan kita dalam belajar. Oke? Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat adik-adik yang 4 orang ini. Oke, saya akhiri dengan ucapan permohonan maaf saya jika saya ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.